Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ilmu dan amal yang tidak mendorong seseorang, atau tidak mendorong pelakunya untuk memperkuat keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah termasuki oleh kotoran. Jadi sudah terkontaminasi hatinya itu. Padahal ilmunya banyak, amalnya banyak, tapi tidak menambah keyakinan dia kepada Allah, maka sesungguhnya amal-amal yang dia lakukan itu telah termasuki oleh kotoran-kotoran. Wa kullu iman la yab'asu 'ala al-'amal faqad khulud. Setiap iman yang tidak mendorong pelakunya untuk memperbanyak amal, faqad khulud, maka dia telah termasuki oleh kotoran. Jadi banyak di antara kita yang hari ini yang sebetulnya sudah terkontaminasi. Iman kita terkontaminasi, amal kita terkontaminasi, ibadah kita terkontaminasi. Dengan apa? Dengan perkara-perkara yang menyebabkan amal itu menjadi tidak bernilai. Apakah itu perbuatan riya yang selama ini kita banggakan? Apakah itu perbuatan ujub, kesombongan yang selama ini kita perlihatkan? Apakah itu perbuatan bid'ah yang selama ini kita banggakan? Itu adalah perkara-perkara yang penting yang masuk dalam perkara-perkara prioritas di dalam muhasabatun nafs. Nah, aspek-aspek muhasabah itu kalau kita pahami dalam literatur hadis, sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan satu pesan, satu wasiat, satu nasihat kepada para sahabat. Kita masih ingat mungkin karena hadis ini banyak disampaikan oleh para khatib ketika khutbah. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan, kejahatan, perbuatan yang telah kau lakukan itu dengan kebaikan, maka Allah akan menghapus keburukan-keburukan itu. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ini ada tiga aspek. Seakan-akan Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita, yang pertama, aspek yang paling mendasar yang harus kita lakukan muhasabah adalah terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Dan itu konteksnya ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Yang kedua, berhubungan dengan diri sendiri. Bagaimana hubungan dengan diri kita? Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Karena perkara dosa itu adalah perkara diri sendiri. Maka bagaimana kita mampu menyelami aspek-aspek penting dalam diri kita sehingga kita mengetahui perkara-perkara dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dan ini aspek yang terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Jadi dalam hadis ini seakan Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita, perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan ketakwaan. Perbaiki hubunganmu dengan diri sendiri dengan mempercepat taubat. Perbaiki hubunganmu dengan orang lain dengan cara membangun keikhlasan. Jadi tiga aspek ini kalau kita pahami secara utuh, maka insya Allah kita akan menemukan konsep muhasabatun nafs yang sejati. Nah, yang pertama adalah terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Dan ini aspek yang paling mendasar. Hubungan kita dengan Allah itu memiliki banyak rumusan. Dan ibadah ini merupakan aspek yang paling penting. Jadi Allah menetapkan kepada kita bahwa hidup itu harus ibadah. Hidup itu harus ibadah. Cuma saya ingin sampaikan, itu berbeda dengan kebanyakan orang. Ibadah itu bukan tujuan dalam hidup. Ibadah itu adalah sarana. Allah menetapkan sholat, menetapkan puasa, menetapkan zakat, menetapkan haji, menetapkan aspek-aspek muamalah
yang sunnah, ya seperti sedekah, infak. Itu bukan tujuan, tapi itu adalah sarana. Ya, tujuan sendiri kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Betul. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tapi ibadah sendiri itu sesungguhnya adalah sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita itu adalah Allah. Aspek yang harus kita muhasabah itu adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana sholat kita? Ya, terutama sholat, karena sholat ini perkara yang paling mendasar. Interaksi kita dengan Allah itu dengan sholat. Bagaimana sholat kita? Pertanyakan sholat kita. Sudahkah benar sholat kita? Ya, sudahkah sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i sholat kita? Apa yang menyebabkan kita sholat? Apa buah dari sholat kita? Itu harus kita pertanyakan. Yang kedua adalah berkaitan dengan hubungan dengan diri sendiri. Konteksnya tadi wa'atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha. Kalau kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu hidup kita, maka saat ini kita sadar, segeralah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan itu. Untuk apa? Menutup kesalahan-kesalahan masa lalu, diawali dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hablum minan nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, bergaul dengan manusia. Konteksnya manusia, bergaul itu harus baik. Bukan hanya sekedar kepada orang tua, bukan hanya sekedar kepada adik dan kakak, bukan hanya sekedar kepada saudara, ipar, ponakan. Semua manusia, terlepas apakah dia agamanya non-muslim atau bukan. Semua manusia. Maka Rasulullah menginginkan agar kita mempergauli mereka, bersahabat dengan mereka dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Ya, jadi kita harus baik juga dengan orang-orang di luar Islam. Sejauh memang kita tidak pernah mengetahui dia membenci kita, memerangi kita, menghancurkan nilai-nilai akidah kita, kita harus perbaharui hubungan kita dengan tetangga yang non-muslim itu. Ya, rahmatan lil alamin Islam ini. Jadi 3 aspek itu yang penting. Nah, aspek takwa itu berkaitan dengan perkara-perkara yang kita sudah sebutkan tadi. Ya, pertama takut kepada Allah, beramal sesuai dengan Quran. Yang ketiga, ya, kata Imam Ali, takwa itu wal qana'atu bil qalil atau wal ridha bil qalil. Seorang mukmin yang bertakwa itu senantiasa menyikapi dirinya dengan kebaikan selama dia selalu berprasangka baik kepada Allah dalam perkara-perkara rezeki yang dimilikinya. Maka orang bertakwa itu tidak pernah iri dengan kebaikan orang lain, tidak pernah iri dengan kekayaan orang lain, karena dia adalah qanaah, memiliki sifat menerima segala apa yang ditakdirkan Allah, walaupun dia mendapatkan yang kecil dari kehidupan ini. Ya, jadi jangan terlalu iri dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Wal qana'atu bil qalil. Yang keempat adalah wal istidadul liyaumir rafid. Ketakwaan itu akan membuncah pada hati setiap jiwa orang-orang yang beriman ketika orientasi kehidupannya adalah akhirat. Ya, akhirat saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ya, apa yang diperbuat untuk akhirat nanti, lighad itu. Jadi hari ini adalah tempat di mana kita mengumpulkan bekal, akhirat tempat di mana kita mendapatkan balasan. Maka jangan pernah tidak selalu mengharapkan hidayah dalam setiap waktu dan keadaan. Kenapa? Karena hati kita ini adalah sesuatu yang sering berbolak-balik. Hati itu adalah kalbu disebut berbolak-balik. Ya, pagi kita iman, sore kita bisa jadi kafir. Pagi kita takwa, sore kita bisa menjadi orang-orang munafik. Maka istiqomah qalbu itu penting. Ya, istiqomah qalbu. Apa itu istiqomah? Kokoh dalam akidah, konsisten dalam ibadah, ikhlas dalam bermuamalah. Ini muatan istiqomah. Insyaallah. Jadi pengetahuan tentang hakikat kebenaran bahwa Allah telah menurunkan hakikat tauhid dalam hati kita, dalam kehidupan kita pada saat berada di dalam ruh, disempurnakan oleh Allah dengan
paket-paket yang berikutnya untuk kita pikirkan. Gitu Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.